Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, semua orang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan hiburan padamu. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan, melewati bulan-bulan yang hampa dan menghitung malam-malam yang menyesakkan. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan jadilah padas kepercayaan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dengan saya Pastor Dedi Kurnia di OFM. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang kelima di tahun B. Mari kita dengarkan Injil dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau berbicara tentang penyembuhan, pasti itu sudah menjadi sebuah berita yang menarik dan dicari orang. Sehingga apapun yang kalimatnya, nadanya berkisar tentang adanya kesembuhan, pasti saya berani jamin orang akan datang, orang akan berbondong-bondong untuk mengunjunginya. Paling tidak, mungkin di antara Anda ada yang seringkali berziarah ke tempat-tempat di mana terjadi mukjizat penyembuhan. Saya seringkali menyaksikan bagaimana orang begitu rela untuk membawa familinya, membawa keluarganya datang ke tempat ziarah yang mengandung penyembuhan. Bahkan sampai didorong-dorong, bukan hanya dengan kursi roda, tapi juga dengan bednya ya, dengan tempat tidurnya, dengan ranjang-ranjangnya, didorong orang itu untuk sampai ke tempat tersebut. Nah, inilah iman sebenarnya ya. Ada yang penyembuhan melalui air ya. Ada juga
di tempat lain penyembuhan dengan berdoa sambil membakar organ-organ tubuh buatan yang diyakini bahwa itu bisa mengangkat penderitaan atau sakit yang dialami oleh orang yang mau kita doakan. Jadi banyak sekali tempat penyembuhan itu. Bukan hanya tempat tetapi juga seringkali ekaristi. Kalau sudah judulnya perayaan ekaristi penyembuhan, mungkin jumlahnya bisa 2 kali lipat dari perayaan ekaristi biasa. Jadi tinggal dikasih judul penyembuhan itu pasti banyak orang. Padahal kita lupa, semua ekaristi pasti akan menyembuhkan karena di situ perjumpaan dengan Tuhan. Dan inilah titik persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Makanya Yesus sangat berhati-hati. Sehingga kita dengar hari ini dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar ketika Yesus datang ke rumah Simon dan Andreas, di situ dia menyembuhkan orang. Nama Yesus jadi terkenal. Banyak orang berbondong-bondong datang, bahkan sampai rumahnya pun gak muat itu rumahnya Simon dan Andreas. Karena apa? Karena saking penuhnya orang sampai di luar-luar. Mungkin ribuan orang ngantri di situ untuk minta disembuhkan. Tapi Yesus tidak tergoda, Yesus tidak jatuh untuk memenuhi keinginan orang pada zaman itu. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak mau berlama-lama di tempat itu. Kita mendengar kisah selanjutnya dari Injil yang baru saja kita bacakan tadi, bahwa ternyata menjelang pagi sekali, ketika mungkin matahari belum bersinar, dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, berarti subuh kalau bahasa Indonesianya, subuh-subuh. Yesus sudah keluar. Keluar kemana? Keluar ke tempat yang sunyi. Kalau dipikir namanya masih subuh ngapain jauh-jauh? Keluar pintu juga pasti masih sepi, orang di kampung belum ada apa-apa. Tetapi Yesus justru mencari tempat yang orang lain mungkin sulit untuk menemukan dia. Karena menurut Yesus, yang terpenting adalah bahwa bukan dirinya, bukan sayanya, tetapi Allahnya lah yang harus mereka cari. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengasingkan diri, itu karena Yesus sudah viral Bayangkan, zaman dulu sore baru datang, malam udah viral. Apalagi zaman sekarang. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu, Yesus berkata ketika murid-muridnya datang menemuinya, "Tuhan, udah banyak itu orang-orang nungguin di rumah." Yesus berkata, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil." Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, alasan Yesus menyembuhkan orang adalah untuk memberitakan Injil, bukan untuk memamerkan diri, bukan untuk mempopulertaskan diri dia sendiri, tetapi supaya orang lain mengenal Injil. Mengenal Injil itu berarti mendengar kabar sukacita. Mendengar kabar sukacita itu bukan berarti mendengar atau mendapatkan kesembuhan secara jasmani, pengusiran setan secara jasmani, bukan sebatas itu. Tetapi mengenal Injil, mendengar kabar sukacita, yaitu berarti orang melakukan pertobatan dan orang mampu untuk membagikan cinta kasih kepada orang lain, supaya orang lain pun merasa dan mengalami penyelamatan yang dari Allah. Penyelamatan dari Allah bukan sebatas di dunia ini, tetapi penyelamatan dari Allah adalah hubungan bersatunya kita kepada Allah di masa mendatang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini semoga kita semua diberkati,
Kita mencari Allah bukan semata-mata supaya kita memperoleh kesembuhan jasmani. Kita mencari Allah bukan semata-mata supaya kita memperoleh rezeki yang banyak di hari ini, tetapi kita mencari Allah karena kita mau mendapatkan keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita. Kita mencari Allah supaya kita sendiri mampu berbagi kasih dengan sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, dan semoga di hari ini kita sekalian selalu memperoleh perlindungan, bimbingan, dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.